Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pembahasan kisi-kisi arsipalis ahli pertama part 3 ya. Disusun berdasarkan kompetensi teknis P3K tahun 2023. Di video yang lalu saya sudah membahas terkait kisi-kisi kemampuan umum arsipalis ahli pertama ya. Dan untuk kisi-kisi kemampuan khusus di konsep dan teori arsip dinamis ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Dan kali ini kita akan membahas terkait peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan arsip dinamis. Untuk peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan arsip dinamis ini terbagi menjadi dua ya, yaitu Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis, dan yang kedua adalah Peraturan Kepala LAN RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan arsip dinamis. Pedoman pengelolaan arsip dinamis adalah mewujudkan keseragaman dan kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan kearsipan. Untuk arsip ini kan kebagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan statis. Arsip dinamis kebagi lagi menjadi tiga, yaitu arsip aktif, inaktif, dan arsip vital. Untuk arsip aktif ialah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus-menerus. Untuk arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Dan yang terakhir terkait arsip vital ini ialah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Berikut adalah pengelolaan arsip dinamis yang dimulai dari pengelolaan arsip aktif. Selanjutnya adalah pengelolaan arsip inaktif. Di nomor 3 adalah terkait pengelolaan arsip vital. Di nomor 4 ada pengelolaan arsip terjaga, dan di nomor 5 ada penyusutan arsip. Ini berlangsung di dalam lingkup PAD ya teman-teman. Untuk pengelolaan arsip aktif sendiri meliputi penciptaan, yaitu pembuatan atau penerimaan, penggunaan dan pemeliharaan pemberkasan, serta terakhir adalah penyusutan atau pemindahan. Untuk pengelolaan arsip inaktif meliputi penggunaan, pemeliharaan, alih media penyusutan atau pemusnahan dan penyerahan. Untuk di nomor 3 terkait pengelolaan arsip vital, yaitu identifikasi, pemberkasan, penyimpanan dan pemeliharaan, penyelamatan dan pemulihan. Di nomor 4 untuk pengelolaan arsip terjaga meliputi pemberkasan, pelaporan, penyerahan, salinan autentik arsip terjaga. Di nomor 5 terkait penyusutan arsip ini meliputi pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tidak berguna, dan penyerahan arsip statis. Untuk arsip dinamis ini terbagi menjadi dua, yaitu pencipta arsip dan pelaksana atau arsiparis. Daur hidup arsip ini dimulai dari penciptaan, selanjutnya adalah penggunaan dan pemeliharaan, dan yang terakhir adalah penyusutan. Untuk pengelolaan arsip dinamis ini terbagi menjadi tiga ya, yaitu penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, dan yang terakhir adalah penyusutan. Mohon maaf ini agak sedikit typo ya teman-teman. Untuk di dalam penciptaan pengelolaan arsip dinamis ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu pembuatan, penerimaan, registrasi, dan yang terakhir adalah kontrol dan distribusi. Di dalam penggunaan dan pemeliharaan pengelolaan arsip dinamis terbagi menjadi 4 lagi teman-teman. Yang pertama adalah pemberkasan, kedua adalah penataan arsip inaktif, ketiga adalah penyimpanan, dan yang terakhir adalah alih media. Di dalam penyusutan pengelolaan arsip dinamis ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu pemindahan arsip inaktif dari UP ke UK. Di nomor 2 ada pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna. Di nomor 3 ada penyerahan arsip statis dari OPD ke LKD. Nah, teman-teman, untuk mengelola arsip dinamis ini supaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
kalian wajib berpedoman kepada instrumen, norma, standar, prosedur, kriteria. Untuk di dalam sistem pengelolaan arsip ini di pasal 40 ayat 4 ini kan terbagi menjadi 4 ya teman-teman, yaitu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip atau JRA, dan yang terakhir adalah sistem klasifikasi, keamanan, dan akses arsip. Keempat ini harus mengacu pada peraturan gubernur atau bupati atau wali kota ya, karena keempatnya ini harus bersinergi dan berintegritas. Next adalah kegiatan pengelolaan arsip dinamis yang kebagi menjadi 4, yaitu penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan yang terakhir adalah penyusutan arsip. Di dalam penciptaan arsip ini kan ada pembuatan dan penerimaan arsip. Ini harus dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, utuh, terpercaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam penggunaan arsip ini juga kita harus perhatikan terkait ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis yang menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Selanjutnya harus dilaksanakan berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip, dan dalam rangka ketersediaan arsip untuk kepentingan akses arsip ini harus dilakukan alih media. Di nomor 3 terkait pemeliharaan arsip ini, kita harus perhatikan terkait keautentikan, keutuhan, dan keamanan, serta keselamatan. Dan yang terakhir, untuk penyusutan arsip harus dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan jadwal retensi arsip. Berikut adalah proses pengelolaan arsip dinamis ya teman-teman, dimulai dari penciptaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Selanjutnya, untuk organisasi kearsipan berdasarkan pasal 16, organisasi kearsipan ini terdiri atas unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Unit kearsipan wajib dibentuk oleh lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Lembaga kearsipan terdiri atas ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten atau kota, serta arsip perguruan tinggi negeri. Selanjutnya terkait pengelolaan arsip dinamis ini, terdapat struktur pengelolaan kearsipan pada organisasi perangkat daerah. Nah, untuk penciptaan arsip ini yaitu Sekretariat Daerah, OPD, BUMD sebagai pencipta arsip ini memiliki unit pengolah dan unit kearsipan 2, di mana untuk sekretariat daerah ini ada di dalam tata usaha, dan OPD di bawah daerah sekretaris dinas, dan BUMD ini berada di sekretaris direksi. Untuk unit pengelola ini terdiri dari arsip aktif dan arsip vital. Untuk unit kearsipan 2 ini terdiri dari arsip inaktif dan pembinaan internal. Pembinaan internal ini berada di OPD masing-masing ya teman-teman. Untuk unit kearsipan 1 ini ada di semua pemerintah daerah atau provinsi ya, yang mempunyai nomenklatur berbeda-beda, yaitu berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Yang memiliki
Unit kearsipan 1 ini memiliki tugas yang pertama terkait arsip statis, kedua yaitu arsip inaktif yang lebih dari 10 tahun, dan yang terakhir adalah pembinaan di lingkup provinsi atau kabupaten atau kota. Berikut adalah organisasi kearsipan. Unit pengelola ini meliputi unit kerja setingkat eselon 3 atau setingkat S3 di OPD atau BUMD ya, yang berfungsi untuk menyimpan tugas arsip. Selanjutnya untuk unit kearsipan ini menjadi subbagian umum OPD atau BUMD atau unit kearsipan 2. Dan untuk unit kearsipan sendiri terdiri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau unit kearsipan 1 ya, teman-teman. Oke, selanjutnya terkait pengelolaan arsip dinamis, yaitu pengelolaan arsip aktif. OPD BUMD itu sebagai pencipta arsip di mana masing-masing memiliki unit kerja dan fungsi masing-masing, di mana nanti fungsi tersebut menghasilkan kegiatan dan berkas. Untuk kegiatan lainnya meliputi identifikasi arsip vital, manajemen arsip vital. Untuk outputnya adalah penyimpanan arsip vital dan daftar arsip vital. Untuk ruang lingkup kegiatan kearsipan ini terdiri dari tata naskah dinas, penyusunan formulir, penyusunan laporan, dan yang terakhir adalah pemberkasan. Untuk outputnya adalah penataan fisik arsip per berkas dan daftar arsip aktif untuk pasal 42 PP 28 tahun 2012. Nah, bagaimana penyimpanan dalam berkas kegiatan arsip ini ya? Setiap berkas ini dalam melakukan penyimpanan kita harus mulai dulu dari perencanaan. Nah, untuk tahap perencanaan ini kan terbagi lagi menjadi 3, yaitu RKT DPA, di nomor 2 ada TOR dan KAK, dan yang terakhir adalah RAB. Untuk bagian pelaksanaan ini terdiri dari kegiatan dan keuangan. Untuk di bagian hasil terdiri dari laporan dan fisik berupa foto atau film. Dan yang terakhir adalah evaluasi yang berupa keuangan dan arsip, serta kualitas dan manfaatan. Lalu, disusun secara kronologis ya teman-teman berkas kegiatan ini. Lalu, diberi kode dengan klasifikasi kegiatan, lalu tab atau indeksnya diberi nama dengan kegiatan yang disusun secara kronologis ya. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan. Jika terdapat kebingungan atau kekurangan, saya mohon maaf ya teman-teman. Kalian juga bisa melihat di YouTube channel Literasi Kearsipan. Di sana dibahas semua terkait pengelolaan arsip dinamis yang lebih lengkap. Oke. Untuk selanjutnya nanti saya akan membahas kisi-kisi di konsep dasar dan penyusutan arsip ya, insya Allah. Nah, sekian informasi yang bisa saya berikan. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk tahu update terbaru dari pembahasan kisi-kisi arsiparis ini. Sekian dari aku, mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau hal-hal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.